Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana caranya menguploadkan sebuah project website yang sebelumnya bersifat offline, nanti bisa diakses secara online. Nah, tutorial ini hanya difokuskan dalam penguploadannya saja ya. Tidak membahas terkait bagaimana cara pendaftaran di hostingernya dan bagaimana tata cara belinya, karena memang dari sisi pembelian itu tergantung kebutuhannya. Baik, oke, kita langsung saja. Kurang lebihnya ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam tahapan upload project ke ID Hostinger. Pertama, ini kita bisa siapkan dulu projectnya dalam bentuk zip ya. Jadi teknik ini yang saya jelaskan, ini merupakan teknik yang paling mudah. Siapkan projectnya dalam bentuk zip. Misalkan saya akan coba menguploadkan sebuah projectnya ini ya. Ini bernama spp_ jenis tema 1. Ini saya sudah siapkan dalam bentuk zip ya. Ini sudah dalam bentuk zip. Nah, nanti zip ini akan diuploadkan ke dalam hostingnya. Oke, berikutnya kalau sudah menyiapkan projectnya dalam bentuk zip, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke file manager. Nah, poin ini tentunya kita harus masuk dulu ke dalam dashboard Hostinger ya. Saya akan coba masuk sekarang. Nah, pada saat masuk, diminta dulu login seperti biasa, karena ini hosting sudah saya beli. Jadi saya menggunakan akun yang saya gunakan. Misalkan yang saya gunakan ini. Oke, sekarang sudah masuk ke dashboardnya menu yang punya saya. Nah, nanti di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masuk ke file manager. Pertama, kita pilih servernya yang mana dulu ya. Kebetulan ini hostingnya memang satu, tetapi ada beberapa domain ya yang digunakan, sehingga servernya itu terbagi ke beberapa domain ya. Nah, sini saya akan mencoba pilih domainnya yang simcendikiasya.id.online ya. Saya akan coba yang ini. Karena paketan yang dibeli ini berbentuk cloud ya. Nah, ini merupakan dashboard di bagian simcendikiasya.id.online ya. Di sini statusnya aktif. Nah, kalau status aktif ini tandanya server ini bisa digunakan ya. Oke, kita akan masuk sekarang ke file manajernya. Caranya kalian tinggal masuk klik hosting, lalu tadi pilih klik domain yang statusnya aktif. Oke, ini ada dashboard di dalam bagian domain simcendikiasya.id.online. Berikutnya kita cari file manager ya. Nah, di sini file manager. Kita tunggu beberapa saat. Oke, file manager ini ibarat kalau kita lihat di SAMPP itu adalah di dalam folder htdoc ya. Jadi lokasi file manager ini tempatnya para project ya. Oke, jadi tergantung project yang akan dipanggil. Namun pemanggilan project yang ada di ID Hostinger itu melalui indeks ya. Jadi tergantung indeks yang dipanggilnya. Jadi indeks ini yang akan menentukan. Oke, baik. Kita akan coba bagaimana cara menguploadkan project ini ke sini. Cukup mudah untuk teknis pertama ini. Kita tinggal cari saja di bagian atas. Ini ada beberapa pilihan ya. Kita cari di bagian upload ya.
Di sini kita tinggal select filenya, lalu kita masuk ke dalam bagian data di laptop atau di PC. Cari file yang berbentuk zip. Ini ukurannya 7,4 MB, kita upload. Nah, kita sedang dalam proses penguploadan project-nya ya. Ingat, project ini sudah terkoneksi dengan database, jadi kita juga jangan lupa untuk menguploadkan database-nya. Nah, kita sudah berhasil menguploadkan zip-nya ya. Nah, sekarang kita lakukan pengekstrakan ya. Jadi intinya zip ini itu harus kita bentukan dalam folder dulu ya. Kita bisa melakukannya ke ekstrak ya. Kita ekstrak. Oke. Bentuk ekstrakannya pasti menjadi sebuah folder ya. Foldernya seperti ini ya. Jadi kalau ini yang zip, sekarang berubah menjadi berbentuk folder. Berbeda ya. Kita sekarang buka foldernya. Nah, folder ini ya, folder ini merupakan dalaman dari projectnya ya. Jadi bagaimana caranya dalaman dari folder ini ya, itu harus tersimpan di dalam public HTML ini. Jadi tidak boleh ditulisnya folder gini ya. Berarti kita harus pindahin aja ini, di move aja ya. Pindahin, change, simpan ke dalam ini, langsung ke sini ya. Tinggal select this file ya. Oke, kita move. Oke, ini kan udah kosong ya di bagian sini. Kita masuk ke public lagi. Nah, sekarang udah berada di public ya. Nah, kalau udah seperti ini, sebetulnya udah bisa terpanggil. Hanya saja project-nya karena sudah terkoneksi dengan database, yang harus kita lakukan berikutnya adalah ini, poin ketiga ya. Buat database baru di Hostinger. Oke, jadi jangan dulu dijalanin project-nya ya. Sekarang kita masuk ke menu lagi. Cari bagian database. Nah, ini ya. MySQL database. Ini produk yang digunakan MySQL ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, kita bikin dulu nama database-nya. Misalkan di sini kita beri nama SPP ya. Nama database ini tergabung dengan kode ini ya. Jadi nama database-nya U657494131_SPP. Ini juga sama ya. Bikin misalkan usernya SPP. Passwordnya misalkan kita bikin dulu di sini, ketik aja ya passwordnya. Misalkan Indonesia. Dalam pembuatan passwordnya harus mengandung beberapa karakter ya, atau mewakili semua karakter. Ada angka, ada huruf kecil, ada huruf besar, minimal seperti itu ya. Nah, seperti ini kita akan coba pakai ini. Lalu kita klik tombol create ya. Nah, di sini sedang dalam proses pembuatan database. Nah, apabila sudah muncul notifikasi seperti ini, tandanya database-nya berhasil dibuat. Nah, di sini ada hasilnya. Nama database-nya ini, nama usernya ini, hostnya ini, dan password-nya tadi yang telah kita tetapkan ya. Ini kita bisa jadikan sebagai sumber untuk menyeting koneksi di project-nya. Nah, jadi poin bagian 3 ini ya sangat penting sekali bagi project yang sudah terkoneksi dengan database. Caranya tadi.
Berikutnya, setelah kita berhasil melakukan pembuatan database baru di Hostinger, kita coba masih di poin 3, kita coba lakukan dulu import database-nya ya, karena database ini masih kosong ya, jadi belum ada apa-apa. Jadi kita bisa klik enter phpMyAdmin-nya. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah masuk, ini kan masih kosong ya, belum ada tabelnya. Kita importkan, ya, kita importkan. Kita ambil database-nya dari data PC. Misalkan kita ambil dari project yang tadi. Kebetulan ada database-nya ya. Nah, ini ya, DBSPP-nya kita ambil, lalu kita klik go. Kita tunggu, nah sampai akhirnya berhasil seperti ini ya. Nah, ini udah ada beberapa tabel-tabel, ini menandakan bahwa database-nya sudah berhasil ya, memiliki tabel-tabel atau berhasil diimport. Nah, apabila sudah seperti ini, poin 3 ini sudah selesai ya. Nah, kita berikutnya tinggal melakukan konfigurasi koneksi. Nah, poin ini masuk ke dalam file manager lagi, ke project-nya yang tadi sudah disiapkan. Nah, cari file konfigurasi connect-nya di mana. Misalkan project ini tuh adanya di sini, di folder PHP, terus di bagian connect ya. Nah, di bagian sini. Nah, jadi di sini di bagian konfigurasi koneksinya harus disesuaikan dengan alamat database user password yang tadi ditetapkan. Oke, kita bisa mengambil dari sini, misalkan nama database-nya ini, paste di sini, misalkan nama database-nya ini ya, DB-nya. Berikutnya adalah usernya itu di sini, lalu passwordnya yang telah tadi kita tetapkan ini ya. Nah, kita paste di sini. Jadi untuk IP-nya masih tetap localhost karena di sini MySQL host-nya localhost. Nah, setiap project itu berbeda-beda ya, tergantung programmer yang menuliskan codingnya. Jadi kebetulan aja ini projectnya seperti ini, menggunakan teknik query untuk MySQL. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita tinggal setting di bagian sini. Kalau sudah ya dirasa berhasil mengkonfigurasi koneksinya ya, IP-nya sudah, usernya sudah, passwordnya sudah, dan DB-nya, tinggal klik save ya. Nah, atau save and close. Di save lalu close. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan poin berikutnya, yaitu test project. Test project ini caranya cukup mudah. Kita tinggal buka tab baru, lalu kita tuliskan domain yang tadi kita gunakan. Misalkan cimcendikia schid.online. Nah, maka kita akan mendapati sebuah project. Projectnya adalah project yang tadinya bersifat offline berubah menjadi dalam bentuk online ya, seperti itu. Jadi ini yang tadi offline lalu berubah menjadi online, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya pada poin ini kalian harus memperhatikan bahwa dalam penguploadan project ke ID Hostinger, syaratnya itu harus ada dulu hosting dan domainnya agar kalian bisa masuk ke dashboard Hostinger, lalu kalian bisa melakukan 5 poin ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.